Kalau stres itu sebenarnya mempunyai dampak nggak untuk si ASI? Apakah itu mempengaruhi mungkin kualitas ataukah mempengaruhi banyaknya produksi ASI itu? Stresnya ibu itu mempengaruhi si oksitosinnya untuk let down refleksnya, untuk kelancaran keluar ASI-nya. Mungkin bagaimana cara seorang ibu dokter untuk bisa memperbanyak atau meningkatkan produksi ASI ibu itu sendiri dokter? Jadi untuk meningkatkan produksi kita pakai prinsip supply by demand. Banyak sekali sekarang ibu-ibu yang bekerja kan dokter. Mungkin ada tricks and trick untuk orang yang ibu bekerja ini dokter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Bersama saya Saipudin Nasution di acara podcast Seksi Ansetas PP PDSKJI, dan di depan saya ada narasumber kita yang merupakan pejuang ASI eksklusif ya dokter ya, sebagai Ketua Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia cabang Sumatera Utara dokter. Dengan Dokter R.A. Dwi Pujiastuti, Magister Kedokteran, Spesialis Saraf dokter. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Makasih ya sudah diundang. Sama-sama dokter. Ini mungkin topik kita sangat menarik dokter, di mana mungkin ada beberapa yang jadi masalah pada ibu menyusui, yaitu bebas menyusui tanpa depresi. Mungkin nggak berlama-lama, sebenarnya dokter, apa sih pentingnya ASI ini untuk ibu dan bayinya dokter? Jadi mungkin tadi ditambahin ya, bukan sekedar ketua atau pejuang, tapi juga sebagai konselor laktasi. Jadi memang sebagian besar dari kita termasuk saya menjalani pendidikan pelatihan gitu kan, tentang konseling menyusui, sama juga kayak pelatihan manajemen laktasi gitu dan lain-lain. Jadi memang concern kita punya fokus di gimana bisa mendukung si ibu menyusui ini gitu. Jadi kalau tadi apa manfaat ya? Manfaatnya benar. Jadi kan selama ini mungkin kalau digembar-gemborkan atau diapain itu gimana? Oh, ASI itu sehat untuk bayi. Benar. Nah itu sebetulnya kayaknya nggak perlu lah ya kita ulang lagi. Maksudnya manfaatnya, jadi kandungannya itu kan ASI udah kayak kunci sama gemboknya emang udah pas gitu. Memang kita sebagai mamalia memang kodratnya adalah menyusui, dan yang makanan yang paling pas, paling tepat untuk bayi, terutama bayi yang baru lahir, adalah air susu ibunya. Dan itu juga berbeda gitu, maksudnya ASI ibu A dengan ibu B itu nggak bisa kita bandingkan, setiap anak punya beda-beda. Jadi ASI itu tidak pernah punya formulasi yang sama persis, punya gambaran sama, mungkin kandungannya yang tidak bisa ditiru, tapi setiap jamnya itu bisa berubah. Misalnya pagi sama sore sama malam bisa beda. Jadi itu ngikutin kebutuhan si bayi. Jadi pasti ya manfaatnya besar sekali ya sama si bayinya. Maksudnya bayinya itu mendapatkan sesuai dia butuh. Dia lagi butuh banyak zat pertumbuhan, makanya akan dibuat lebih banyak zat itu tersebut, misalnya growth hormonnya, atau misalnya dia lagi butuh imunnya tinggi, dia lagi rentan sakit, mungkin akan dibuat lebih banyak, ASI-nya akan lebih banyak gitu. Jadi sangat respon terhadap kebutuhan bayi. Oh, berarti ASI itu malah untuk respon bayinya itu ya dokter ya, apa menjadi kebutuhan si bayinya tersebut itu ya dokter? Dan jadi misalnya pada saat bayinya memang menyusui ke ibunya langsung menetek ya, kita pengen membiasakan orang bilang menetek gitu. Jadi karena nanti menyusui kita nggak biasa. Kan kita tiap daerah punya istilah beda. Menyusui ataupun menetek langsung ke ibunya. Itu respon ibunya ya langsung ke dari payudara itu langsung gitu ke brain, dan itu akan mendapatkan sinyal langsung feedback bahwa bayinya lagi butuh ini gitu. Nah, jadi itu untuk bayi ya pasti kebutuhannya sangat terpenuhi, baik secara psikologi, secara fisik itu terpenuhi, dia bisa langsung nempel langsung ke ibunya, gitu kan. Nah, yang mungkin belum banyak dibahas adalah manfaat ASI-nya, manfaat menyusui untuk ibunya.
Benar. Jadi untuk ibunya sendiri juga punya manfaat, artinya bisa lebih cepat mengecilkan rahim pada saat baru lebih cepat melahirkan. dokter? Ya, mau lebih cepat langsing, gitu. Oh, Jadi perlu kali itu dok untuk yang perlu ya. bayi. Iya, benar, Jadi dokter. biar kalau mau ibu-ibunya mau cepat langsing nyusuin deh gitu kan. Betul. Jadi kan itu supaya kan hormon oksitosinnya kan banyak keluar setiap bayinya menyusui, oksitosinnya akan keluar untuk melancarkan ASI. Nah, oksitosin itu kan juga bekerjanya yang kita tahu juga untuk kontraksi otot rahim kan. Nah, jadi untuk salah satunya ada perdarahan postpartumnya juga bisa cepat berkurang karena rahimnya kontraksi, rahimnya juga bisa lebih cepat kecil. Kemudian ibunya juga bisa lebih membakar kalori karena kalau menyusui itu juga kebutuhan kalorinya akan lebih meningkat gitu karena dia harus memberi makan si bayinya kan. Jadi lebih cepat langsing. Oke, jadi ibunya juga lebih nggak ribet. Seharusnya jadi nggak perlu butuh alat, botol dan segala macam. Tinggal buka, nempel bayinya, nyusu. Dah. Kemudian apa ya? Untuk ibunya juga bisa punya manfaat terhindar dari resiko kanker dan lain-lain. Dan yang kita tahu kan juga mungkin sesuai topik kita hari ini ya, maksudnya menyusui itu meningkatkan prolaktin itu punya efek rileks, relaksasi, oksitosin dan dopamin kita juga tahu pasti membuat efek happy, senang gitu. Jadi dia bisa skin to skin terus sama bayinya dan itu akan meningkatkan bonding dan rasa bahagia ya gitu. Jadi itu sih yang kita harapkan. Berarti malah efeknya mengurangi stres mungkin ya dokter yang dari prolaktin tadi itu ya dokter ya. Iya, kita harapkan bisa dapat. Jadi kalau memang bisa menyusui dengan lancar itu kan cita-cita semuanya. Benar-benar, saya setuju dok. Malah kami pun yang laki-laki ini sebenarnya harus lebih tahu ya dokter ya. Iya, jadi ada juga manfaat untuk ayahnya. Benar. Terus dokter, kadang-kadang kan kita lihat yang kayak tadi kan dokter setelah melahirkan biasanya saya lihat di YouTube, di mungkin majalah, saya lihat biasanya bayinya itu langsung ada beberapa langsung yang ditaruh ke dada ibunya untuk menyusui ya dokter ya. Itu katanya ada yang keluar kolostrum kayak gitu ya dokter. Boleh dijelaskan dokter? Iya, jadi untuk golden apa istilahnya ya, dari anjuran dari WHO itu adalah melakukan inisiasi menyusu dini. Jadi segera setelah lahir bayi diletakkan di atas dada ibu, di atas perut. Jadi nggak langsung ke dada, di atas perut atau dada ibunya selama minimal 1 jam. Minimal 1 jam. Tapi sekarang yang terbaru pun bahkan 1,5 jam. Dan itu kita indikatornya adalah bukan berhasil dia nyusuin gitu enggak. Tapi yang penting dilakukan karena ada manfaat-manfaat dari inisiasi menyusu dini ini gitu kan. Jadi bayinya akan kita bisa lihat kalau di video juga bayinya itu akan merangkak, nanti tidur, kemudian dia merangkak lagi, dia akan cari bau yang sama dengan di rahim. Dan baunya itu aromanya keluar dari areola ibu. Nah disitulah dia akan mencari sumber makanan dia, dia jadi itulah dari manfaatnya. Dan di situ baru biasanya bayinya bisa mencapai sampai ke payudaranya atau ke areolanya. Nah bisa aja dia langsung ngisep, bisa juga enggak, bisa aja tertidur gitu. Jadi sebetulnya nggak masalah. Nah kolostrum itu yang keluar memang di hari pertama sampai hari ketiga ya, kurang lebih hari pertama, kedua, ketiga itu yang keluar adalah ASI kolostrum namanya. Jadi belum jadi ASI matang yang kita lihat mungkin putih kekuningan gitu. Yang jadi bukan berarti kalau nggak warna putih berarti ASInya nggak ada. Bukan. Jadi memang kolostrum. Nah kolostrum ini sudah dibentuk dari sejak hamil. Jadi kan bisa dibilang nggak mungkin nggak ada gitu. Jadi pada saat dia hamil 6-7 bulan itu sudah diproduksi, tapi belum bisa keluar karena masih hormon hamil kan, masih hormon hamilnya masih tinggi. Nah gitu bayinya keluar kan hormon hamilnya pelan-pelan turun, hormon menyusuinya prolaktinnya baru naik. Nah jadi sepanjang itu kolostrumnya lah yang keluar. Nah itu kolostrum itu kandungan tinggi sekali dengan antibodi dan jadi bisa dibilang itu kayak seperti cairan emas lah
Iya, gitu. malah yang untuk terbaik untuk si Iya, bayinya gitu jadi ya, sangat dokter. sayang dan kita nggak bisa ngulang lagi. Oh, Kan kebayang dia iya, hanya keluar di iya. hari pertama, kedua, Sampai ketiga. ketiga. Itu dan itu kita nggak bisa ngulang lagi. Pengen deh ngasih kolostrum nggak bisa. Jadi memang sangat disarankan untuk itu tetap dikasih untuk bayinya. Oh, Gitu. mungkin itu juga ya dok ya. Kadang-kadang mungkin nggak pengetahuan orang itu kan, karena yang kolostrum yang tadi dokter bilang bahwa 1 hari, hari kedua, hari ketiga baru berwarna kuning, mungkin dikira orang tuh bukan susu ya kan dokter? Iya, belum ada ini gitu kan. Padahal memang yang keluar itu memang jumlahnya sedikit. Iya, Sesuai dengan ukuran bayinya juga, ukuran lambung bayi juga masih kecil. kecil banget. Kalau bisa dibilang nggak sampai kelereng ya, kayak Iya. sebesar kelereng gitu. Jadi cukup gitu, sangat cukup dengan kolostrum itu. Dan warnanya memang sedikit bening gitu, sedikit bening kekuningan. Jadi nggak kayak susu yang putih gitu kental gitu misalnya kan. Dikira orang mungkin belum ada asinya, Iya. padahal sudah ada gitu. Itulah dokter yang tadi yang kita bahas tadi, itu mungkin kebanyakan orang yang memberikan susu formula pada awal setelah melahirkan hari pertama yang kayak dokter bilang tadi. Itu sebenarnya benar nggak sih dok untuk dilakukan dokter? Jadi sebaiknya sih tidak ya. Jadi memang kalau pemberian formula itu kan dia seperti pengganti dan harus sebetulnya diberikan memang sesuai indikasi. Iya. Sesuai indikasi. Nah, kalau misalnya baru lahir langsung dikasih kan berarti indikasinya di mana gitu kan. Kalau dibilang asinya belum ada, buktinya di mana gitu. Iya, Buktinya iya, di mana. benar-benar. Jadi memang kita pengen pendidikan atau edukasi dari ibu-ibu hamil, kemudian mungkin ya termasuklah mungkin fasilitas kesehatan kita ataupun tenaga kesehatan kita mungkin belum cukup ilmu manajemen laktasinya. Jadi tapi sebetulnya itu ada bahkan perkataan kalau pemberian pengganti selain ASI hormon di awal-awal kelahiran itu dampaknya kita nggak bisa kita nggak tahu kerusakan yang dia buat di misalnya di lambung bayi gitu kan misalnya karena lambung di usus bayinya kan masih belum sempurna gitu, belum sempurna. Kita nggak tahu karena kalau misalnya yang paling aman adalah air susu ibu, kolostrum, ASI. Nah itu jadi kita nggak tahu kalau kita kasih yang lain di luar itu gimana itu si ususnya nerima misalnya gitu. Mungkin jadi saya setuju juga dokter itu kan dokter, karena anak saya pun memang pada hari pertama kan kita di rumah sakit atau apa terkadang dikasih untuk ini kan dokter. Memang saya lihat kebetulan anak saya alergi juga, keturunan saya juga. Susu Dia sapi alergi. ya. Jadi memang alhamdulillahnya kita tahu itu langsung memberikan ASI memang untuk anak saya. Jadi memang sebaiknya sih dihindari. Sebaiknya di awal baru lahir itu justru memang dibantu ibu disupport untuk belajar menyusui, sama-sama belajar, bayinya belajar, ibunya juga belajar, rawat gabung, jangan dipisah ibu dan bayinya. Kemudian itu jadi step pertamanya baru lahir, inisiasi menyusu dini atau IMD. Udah IMD, kemudian rawat gabung. Rawat gabung kenapa? Supaya si ibu dan bayinya terus bisa berdekatan. Ibu juga bisa lihat si bayinya. Oh kalau dia udah suntuk nih bayinya atau udah lapar, dia ngerti gitu bayinya mau apa. Kalau misalnya di ruangannya beda kan ibunya nggak bisa lihat gitu, nggak mungkin orang lari-lari bolak-balik ini gitu. Jadi rawat gabung itu sangat mempermudah dan memperlancar usaha menyusui dan kemudian jangan ada ditambah pemberian dot ataupun tambahan lain gitu. Jadi kan dokter ada juga pertanyaan kepada kami. Dia menanyakan bagaimana wanita yang baru saja menjadi ibu, bahkan ibu yang sudah pernah melahirkan, terkadang masih merasakan proses pemberian ASI adalah hal yang menyakitkan atau membuat stres hingga depresi. Terus dia menanyakan bagaimana mengatasi hal itu dokter? Oke. Nah jadi Jadi ini AIMI ya kita sebenarnya saya dari AIMI Sumatera Utara dan saya juga bergabung di AIMI ini karena saya juga punya pengalaman yang cukup berat pada saat anak pertama gagal dan anak kedua berusaha sekuat mungkin belajar untuk bisa menyusui, itu pun tetap punya kendala di awal. Maksudnya punya tantangan lah mungkin ya, tapi tetap
alhamdulillah yang kedua ya bisa, tapi bukan perjalanan yang mudah juga gitu. Saya juga ngerti, dan semua yang di AIMI ini kami semua punya pengalaman yang kurang lebih ya. Jadi memang berangkat dari kegalauan yang sama nih gitu. Kita punya sama. Jadi kita juga sama, nggak sempurnanya gitu. Karena itu kita ada di sini pengen untuk dukung. Nah, itu untuk gimana supaya ibu, keluarga, suami semua bisa kami bantu, bisa didukung untuk perjalanan menyusuinya ini. Nah, yang kita sarankan selalu adalah belajar dan cari edukasi yang tepat pada saat kehamilan. Nah, kalau kita senior kita Mbak Diba itu di AIMI pusat, kalau bayinya udah brojol, bayinya dari depan, terus kita baru mau belajar nyusuin, itu sudah terlambat. Oh, malah terlambat dong. Iya, ya? Bayinya udah ada nih, gitu. Terus kita baru mau belajar, itu bisa dibilang sudah terlambat. Jadi kalau kita punya konseling, punya tahapan. Nah, tahapan pertama itu adalah pada saat masih hamil. Tahapan 1, 2 kalau nggak salah itu masih pada saat dalam kondisi hamil. Itu pun konseling kita harapkan juga datang ibu nggak sendiri. Jadi ibu bawa suami. Atau bawa neneknya. Nanti kira-kira misalnya mungkin dia melahirkan balik ke rumah orang tua misalnya kan. Nah, jadi itu sangat bisa sudah mengurangi stres sebetulnya. Jadi dia punya bekal ilmu yang cukup, dia punya pegangan, dia punya support, dan yang pasti dukungan nomor 1 adalah dari suami. Nah, jadi saya sih sangat senang sih ya kalau yang kalian suami-suami zaman sekarang nih, termasuk sekali ya Pudin ini. Amin. Jadi itu sangat peduli lah gitu dengan pengasuhan anaknya. Jadi saya insya Allah itu yang bisa dapat. Nah, kalau suami udah dukung, ibu nggak perlu khawatir lah gitu misalnya. Jadi kalau misalnya yang penting suaminya ada dukung, terutama nanti ada nenek ASI, kita bisa bilang juga ada ayah ASI, ada nenek ASI. Iya, jadi memang punya. Cari aja di Instagramnya ayah ASI ID. Nah, jadi gimana supaya suami ini mendukung? Nenek ASI juga ada. Jadi gimana semua si nenek mau dari mertua ataupun ibu sendiri itu mendukung. Gimana? Jadi itu sudah mengurangi beban si ibu. Jadi ibu jangan merasa bahwa menyusui ini ada tugas dia sendiri gitu. Benar. Jadi memang atau misalnya dia merasa kok aku nggak bisa ya, kok aku gagal, itu dia menyalahkan dirinya sendiri. Benar. Nah, itu yang kita nggak pengen. Kita pengennya semuanya itu bisa dukung. Kalau dia butuh bantuan, dia tahu mau kemana. Ada konselor, kita punya bisa home visit. Walaupun pandemi ini dulu sempat pakai video call kan. Tapi sekarang udah ada yang berani ke home visit. Ada klinik laktasi, dokter laktasi juga ada. Jadi insya Allah kalau cari informasi yang tepat, pasti dukungannya juga banyak ya, dan jangan terlambat sih gitu. Artinya kalau merasa butuh bantuan atau butuh banyak pertanyaan ataupun bantuan ataupun ada masalah atau kendala, jangan ditunda. Baik. Gitu. Jadi jangan sampai stres duluan kayak tadi. Ya kan? Iya. Tadi kebetulan stres tadi kan dokter. Kalau stres itu sebenarnya mempunyai dampak nggak untuk si ASI? Apakah itu mempengaruhi mungkin kualitas ataukah mempengaruhi banyaknya produksi ASI itu dokter? Oke. Jadi stres sangat mempengaruhi kelancaran menyusuinya ya. Pasti. Jadi karena gini, kan itu sinyal untuk menyusuin. Pertama bayinya dulu menghisap ke payudara akan kirim sinyal ke otak, dan otak akan kirim sinyal balik ke payudara. Jadi ada baby, ada brain, ada breast. Nah, 3 faktor itu butuh stimulasi. Nah, si bayi yang menstimulasi si payudara akan kirim ke otak kirim lagi ke payudara. Nah, jadi untuk yang kalau stres, nah kalau ibunya stres, maka kita anggap kayak kalau keran ya, kita keran buka, terus tiba-tiba kerannya macet, kita keluarnya mau netes tuh, kita kesel kan? Benar. Nah, gitu. Jadi ngebayangin kalau misalnya ASI-nya ada, gitu. Jadi ini pada saat seminggu pertama itu ASI mau pasti ada, maksudnya produksinya pasti. Nah, setelah lewat 1 minggu dia akan tergantung sama berapa banyak yang diisap si bayi. Gitu. Kalau misalnya bayinya isapnya
70%, kasih lagi 80% gitu. Jadi payudara tuh respon sama kalau ASInya keluar, misalnya ASInya dikosongkan, ASI keluar, dia akan, otak juga akan berpikir, oh bayinya butuh lagi, buat itu keproduksi. Nah, mau produksinya banyak, kalau kerannya sempit nggak jalan, sama aja nggak keluar. Nah, stresnya ibu itu mempengaruhi si oksitosinnya untuk let down refleksnya, untuk kelancaran keluar ASInya. Nah itu, jadi semakin ibunya cemas ataupun stres, lebih banyak cemas sih ya, apalagi kalau ibu baru. Tapi saya rasa sih tantangan itu mau anak kemarin baru ketemu termasuk adik ipar sendiri gitu, rasanya udah sampai anak ketiga kok tetap aja ada tantangannya pada saat menyusui. Ada yang klien datang anaknya sudah ketiga juga tetap ada tantangan juga pada saat menyusui. Jadi tapi karena dia memang sudah punya ilmu, sudah ngerti, sudah dia juga langsung dapat nyari bantuan gitu kan, ada klien. Nah, jadi bayangin kalau ibunya cemas sendiri, stres sendiri, nggak tahu kemana, nggak tahu nanya sama siapa. Ya. Nah, ASInya yang sudah sebetulnya ada, nah itu nggak bisa keluar. Ataupun keluar jadinya mampet. Nah, habis itu bayinya jadi rewel. Nah, kalau udah rewel kan makin stres lagi. Ya, ibunya makin stres. Jadi kayak siklus yang berketerusan gitu deh. Iya, dokter. Tadi kan dokter bilang tadi ada kayak stres menyebabkan mungkin kerannya mampet sehingga produksi ASI berkurang, dok. Iya. Mungkin bagaimana cara seorang ibu, dokter, untuk bisa memperbanyak atau meningkatkan produksi ASI ibu itu sendiri, dokter? Jadi untuk meningkatkan produksi kita pakai prinsip supply by demand. Jadi kalau misalnya ASInya keluar banyak, diminum bayi, dihisap bayi, dikeluarkan, maka payudara akan kirim sinyal bahwa dia kosong. Kosong, kemudian kalau dia kosong artinya otak akan mengirimkan sinyal bahwa ini perlu diisi lagi nih, gitu. Buat lagi, gitu. Isi lagi payudaranya. Dan biasanya dibuat berarti kurang. Yang tadi masih buat lagi. Nah, itulah yang akan meningkatkan produksi. Nah, kalau ASInya nggak dikeluarin, ditunggu aja nih kapan banyaknya, tapi nggak diisep bayi, nggak diperak ataupun nggak dikeluarkan istilahnya, ya otak juga akan bilang, oh belum butuh kok, nggak usah, stop dulu, udah cukup, nggak usah produksi. Oh dia butuhnya cuma 30% kok, misalnya dia mau campur deh ASI sama formula, gitu kan. Tapi ternyata yang keluar misalnya ASInya cuma 50%, 50% lagi digantikan formula. Berarti kan otak juga akan bilang, oh dia cuma butuh segitu, buat segitu aja. Nah, tapi kalau kita terus dikeluarin, terus diisap bayi maka ya otak juga akan bilang, oh buat lagi kurang. Malah lebih bagus ya, dokter, semakin banyak menetes si bayinya, malah produksi ASI pun semakin meningkat juga ya, dokter ya. Iya, jadi lebih banyak diminum, dikeluarkan, diperah gitu. Nah itu juga produksinya bisa meningkat. Jadi nggak ada makanan, minuman, sayur atau mau bikin ningkatin makan makanan nggak ada ya, dok. Jadi bagus ibunya nonton drakor aja, apalagi tadi yang happy, minta bapaknya beliin martabak gitu misalnya. Jadi yang penting yang buat dia happy, terus dia bisa nyaman gitu. Ya, supaya keran tadi terbuka ya, dokter. Supaya kerannya deras gitu. Oke, dokter. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir, dokter. Kan banyak sekali sekarang ibu-ibu yang bekerja kan, dokter. Kadang-kadang bahkan mereka sebenarnya mau memberikan ASI, tapi sulit sekali saya lihat mungkin memberikannya. Mungkin ada tricks and trick untuk orang yang ibu bekerja ini, dokter? Ya banyak. Jadi kebetulan ini juga diangkat topiknya ya. Kami juga baru menemukan, baru ada yang konsultasi karena seperti tidak didukung oleh kantornya untuk dia memerah, jadi memompa. Jadi dia tidak dikasih waktu untuk memompa. Nah jadi itu dan itu ibunya kan galau ya. Dia mau nerusin nyusuin anaknya kok jadi terhalang.
Nah, itu berarti kan yang pertama kita memang butuh support dari dukungan dari tempat kerjanya. Kalau memang butuh misalnya bantuan dari AIMI, boleh disuratin. Misalnya kita bisa kalau mau bikin kelas atau audiensi ke perusahaan, kira-kira perusahaan kenapa nih butuh dukungan, itu udah ada di peraturannya. Sudah ada peraturan pemerintahnya. Dan baik di ASI, peraturan pemberian ASI eksklusif, juga ada di peraturan di ketenagakerjaan. Bahwa memang harus didukung dan diberikan waktu untuk menyusui. Nah, ASI eksklusif kan sampai 6 bulan. Benar. Jadi artinya tanpa ada tambahan lain selain ASI sampai 6 bulan. Nanti udah 6 bulan ke atas baru sudah MPASI, makanan pendamping. Nah, jadi kalau bayangkan jadi ibunya bekerja kan dia harus terus gitu memberikan. Nah, ini harus didukung. Di mana dia supaya bisa ASI eksklusif sampai 6 bulan. Pertama memang dia butuh dukungan dari tempat kerjanya, rekan kerja yang memang mengerti bahwa saya akan masuk kerja dan saya akan butuh waktu mungkin 2 kali, minimal 2 kali untuk memerah. Mungkin yang ketiga kali kalau bisa dia menyelip yang ketiga mungkin pada saat istirahat gitu. Tapi mungkin di jam kerja saya mungkin akan ada izin ya gitu 2 kali untuk memerah paling 20 menit 30 menit. Nah itu jadi mungkin komunikasi dulu entah ke HRD-nya, entah ke atasannya. Jadi dia bisa komunikasikan dulu supaya dia tenang. Kemudian bisa kita sih sarannya nggak usah nyetok ASI dari baru. Ini aku 2 bulan lagi udah masuk kerja, aku nyetok ASI gitu, gak usah. Jadi ASI lebih bagus, lebih fresh. Jadi sedekat mungkin. Mungkin dia udah bisa mulai memerah misalnya 2 minggu sebelumnya sudah. Kemudian latihan boleh misalnya ninggalin bayinya 2 jam, misalnya ibunya yaudah mau nyalon lah gitu kan, kira-kira jadi bayinya coba ditinggal. Jadi kadang-kadang ibu-ibu ini juga galau ninggalin bayi kan. Benar. Biasa 24 jam sama bayi gitu. Kemudian kita juga saranin kalau mau masuk cuti jangan di hari Senin. Jadi boleh di misalnya hari Kamis. Jadi kan Kamis, Jumat masuk, Sabtu, Minggu libur, balik lagi sama bayi. Jadi nggak kelamaan ninggalin bayi. Benar. Tapi kalau dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, baru Sabtu Minggu di rumah gitu kan. Jadi itu bisa mungkin mengurangi stresnya ibu. Kemudian persiapan sih memang maksudnya ibunya sudah persiapan alat apa yang dia butuhkan, apakah dia akan langsung kirim ASI-nya, ASI perahnya atau disimpan dulu baru dibawa pulang. Nah itu tuh. Ngirim itu saya teringat Dok, mungkin koreksi Dok kalau saya salah. Kayaknya di Jakarta itu kayak ada kayak ojek online ya Dok ya untuk mengirim ASI itu. Memang sekarang itu kita paling mendukung. Kayak box es saya gitu. Pernah lihat dia kirimkan langsung. Iya, karena kan kebayang mungkin kalau di Jakarta kan perjalanan pergi pulangnya mungkin udah lama. Jadi ibunya bayinya udah butuh atau dia mau ngasih yang fresh dia langsung kirim. Termasuk adik saya juga. Waktu itu bekerja di Jakarta, dia ngirim juga gitu. Mungkin misalnya stok cadangan masih kurang atau gimana. Ya jadinya terpaksa begitu, tapi ya nggak masalah sih, bayinya kan dapat yang fresh. Betul. Terima kasih dokter, mungkin itu pertanyaan yang terakhir. Mungkin untuk sebelum menutupnya kita mungkin ada pesan bagi ibu pejuang ASI dokter? Apa ya? Pesannya tetap berjuang dan yakinlah bahwa ibu nggak sendiri gitu. Jadi cari bantuan. Gak masalah kok, jangan takut untuk cari bantuan. Masalah menyusui itu sudah sama dengan masalah kesehatan, karena itu akan mempengaruhi kesehatan ibu dan kesehatan si bayi. Nah gitu, kalau kita biarkan berlarut-larut. Termasuk juga mungkin karena di sini bahas stres depresinya, nanti ibunya jangan jadi ibunya jadi pasien ya di sini gitu kan. Jadi yakin ibu jangan lupa cari dukungan dari keluarga, dari suami. Kalau yang bekerja cari bukan tempat kerja, bisa cari dukungan dari konselor dan grup supporting mother. Jadi tetap semangat. Kalau ada nanti dokter, para penonton acara ini mungkin ingin berkonsultasi dengan dokter, mungkin bisa menjumpai dokter di mana dokter? Oke, jadi
Kebetulan kalau untuk saya saat ini terima konseling bisa di klinik Shifa ya. Tapi kalau teman-teman kita punya grup konseling, jadi grup konselor, jadi bisa kalau mau kontak juga coba cari infonya di Instagram Aimi Sumut, bisa di DM juga atau di WA langsung. Ada juga teman-teman kami yang bisa home visit. Nah, kita juga punya izin promo ya. Iya, nggak apa-apa dokter. Kita punya selami istilahnya. Oh. Jadi sesi online menyusui yang kita buat semenjak pandemi karena untuk kelas offline sudah tidak memungkinkan. Jadi kita buat namanya selami, dan selami itu ada berbagai sesi. Nah, jadi kayak topik tadi persiapan, kemudian ada apa untuk ibu bekerja, di masalah-masalah menyusui sampai MPASI itu ada dibahas di sana. Jadi cek Instagram Aimi Sumut ya. Baik dokter, nanti mungkin pun kami akan menaruhnya di deskripsi untuk link Instagramnya dokter. Oke. Untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada para hadirin yang menonton acara podcast pada hari ini. Salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.